Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenankan kami dari kelompok 4. Selama beberapa menit ke depan kami akan mempresentasikan materi mengenai valuasi nilai intrinsik obligasi dalam mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho SEMSI AKSIE. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Dimas Dirga Pratama dengan NPM 0030, Syarifah Lailatul Husna NPM 0043, Putri Febriani NPM 0051, saya sendiri Renjari Lusa Fitri NPM 0056, dan Putri Puspita Ningrum NPM 0065. Baik teman-teman, dalam bab ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama konsep obligasi, yang kedua teori obligasi, dan yang ketiga adalah valuasi obligasi. Untuk subbab yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep obligasi. Definisi obligasi yaitu utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau bond, sedangkan utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo, yang berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu kode obligasi. Kode obligasi dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lainnya. Untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Kode ini dimulai untuk obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April tahun 2000. Kode ini sebagai berikut. Pada kolom yang terdapat huruf A, itu merupakan singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. Kolom yang terdapat huruf B itu merupakan kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. Kolom yang terdapat huruf C itu merupakan suku bunga dan opsi-opsi turunan. Pada kolom huruf D itu merupakan tipe dari obligasi, yaitu B untuk bond, C untuk convertible bond, W untuk bond with warrants, T untuk medium term note, Y untuk money market, dan M untuk Michaelmas. Pada kolom yang terdapat huruf E itu merupakan tipe dari suku bunga, yaitu F untuk fixed rate, Z untuk zero rate atau diskon, dan V yaitu variabel dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lainnya. Dan untuk kolom yang ada huruf F dan G itu merupakan kode dari scriptless. Yang selanjutnya yaitu obligasi seri dan termin. Obligasi dapat berupa serial bond atau obligasi seri dan term bond atau obligasi termin, atau kombinasi keduanya. Nah, serial bond ini atau obligasi seri merupakan suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misalnya, setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Sedangkan term bond atau obligasi termin adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam obligasi. Obligasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara, salah satunya dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut SUN atau surat utang negara atau dikenal dengan obligasi pemerintah. Yang kedua yaitu obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yakni bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Yang ketiga yaitu Money Capital Bond. Money Capital Bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat yaitu obligasi perusahaan atau corporate bond.
Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Yang selanjutnya yaitu pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Nah, di Indonesia sendiri obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Memasuki subbab yang kedua, yaitu teori obligasi. Term to maturity dan teori term structure. Teori tentang term structure dari tingkat bunga menunjukkan mengapa pure discount bonds, yaitu obligasi yang semata-mata menawarkan diskon dan tidak ada bunga yang dibayarkan, yang berbeda-beda jangka waktu jatuh temponya, mempunyai yield to maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh jika obligasi tersebut dimiliki sampai jatuh tempo yang berbeda. Yang pertama, yaitu teori pasar yang tersegmentasi. Teori ini didasarkan atas pengamatan bahwa nampaknya banyak pemodal dan emiten, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi, yang mempunyai preferensi atas obligasi, yang mempunyai jangka waktu pelunasan yang pasti. Di pasar modal nampaknya ada pihak yang memang menyukai obligasi berjangka waktu lama, tetapi ada juga yang menyukai obligasi berjangka waktu pendek. Dengan kata lain, pasar modal diasumsikan tersegmentasikan. Yang kedua, teori pengharapan. Penganut teori ini mengatakan bahwa tingkat keuntungan dari obligasi 2 tahun haruslah sama dengan tingkat keuntungan obligasi 1 tahun, ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dari obligasi 1 tahun untuk tahun yang akan datang. Apabila teori ini benar, maka kurva term structure yang meningkat berarti bahwa diharapkan akan ada kenaikan suku bunga jangka pendek. Yang ketiga, teori premium likuiditas. Teori ini mendasarkan diri atas asumsi bahwa pemodal haruslah mendapatkan imbalan lebih besar jika mereka diharuskan memiliki obligasi yang jangka waktunya lebih dari waktu yang mereka sukai. Teori ini juga berpendapat bahwa terdapat kekurangan pemodal yang bersedia membeli obligasi jangka panjang dan karenanya perlu ditawarkan tambahan tingkat keuntungan agar obligasi jangka panjang tersebut ada yang bersedia membelinya. Yang keempat, preferred habitat theory, atau teori habitat yang disukai. Teori ini menyatakan bahwa pemodal yang bisa menyesuaikan jangka waktu investasi dengan kebutuhan dananya menanggung resiko yang paling kecil. Menyesuaikan jangka waktu investasi dengan kapan dana tersebut akan dibutuhkan merupakan posisi yang dipilih oleh pemodal. Jadi misalnya dana tersebut akan diperlukan 5 tahun lagi, maka dana tersebut seharusnya dipergunakan juga dalam jangka waktu 5 tahun. Pada saat itu, yaitu 5 tahun yang akan datang, kebutuhan dana dan kembaliannya investasi akan sesuai. Pada bab yang ketiga, kita akan membahas terkait valuasi obligasi, di mana di sini nilai obligasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau maturity value yang disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang face value dari obligasi. Kemudian yang kedua, nilai pasar obligasi, di mana nilai pasar obligasi atau market value merupakan nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual yang sepakat. Kemudian yang ketiga terkait nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Mencakup faktor risiko, kewajiban, jangka waktu, dan arus kas di masa yang akan datang. Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut, dengan keterangan NO merupakan nilai intrinsik dari obligasi, kemudian I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan, KT merupakan nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian NJTN merupakan nilai jatuh tempo obligasi. Obligasi dapat berupa obligasi kupon dan obligasi dengan diskon murni. Obligasi kupon sendiri merupakan obligasi yang membayar kupon, sedangkan obligasi yang dengan diskon murni merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Kupon
merupakan prinsipnya sama seperti bunga pada deposito yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investornya dengan jumlah pada periode yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa obligor menerapkan nilai kupon tetap sampai jatuh tempo, namun juga menerapkan nilai kupon mengambang atau floating dengan acuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya terkait likuiditas obligasi, di mana likuiditas atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentan permintaan penawaran bid ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor maupun menjual atau penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan tidak aktif diperdagangkan. Kemudian yang selanjutnya hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Beberapa di antaranya yaitu current yield, yield to maturity, dan yield to call. Yang pertama terkait hasil sekarang atau current yield. Hasil sekarang diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Kemudian yang kedua hasil sampai maturity atau yield to maturity. Hasil sampai maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yang ketiga, terkait hasil sampai ditarik atau yield to call. Hasil sampai ditarik merupakan return dari obligasi sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kemudian selanjutnya terkait hak tarik atau provisi tarik atau call provision merupakan hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan hak ini. Yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan, sehingga sedia banyak aliran kas tersedia dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Yang keempat, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Kemudian yang selanjutnya terkait rentan hasil yang merupakan perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal adalah perbedaan dari hasil YTM dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. Premium risiko adalah perbedaan antara YTM yang diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas kegagalan yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. YTM yang diinginkan dapat dihitung dengan cara seperti berikut ini dengan keterangan di mana Y merupakan YTM yang dijanjikan, kemudian Y pangkat 1 merupakan YTM yang diharapkan, PD merupakan probabilitas obligasi akan gagal, kemudian lambda merupakan nilai obligasi yang tidak terbayar relatif terhadap harga pasar sekarang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang selanjutnya yaitu mengenai risiko obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Peringkat obligasi dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi berupa simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Berikut terdapat beberapa peringkat. Yang pertama yaitu AAA. Untuk keterangannya yaitu mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan prinsipal. Kemudian terdapat peringkat AA yang menunjukkan bahwa mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan prinsipal. Kemudian terdapat peringkat BBB untuk keterangannya yaitu mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan prinsipal. Kemudian terdapat peringkat BB, BCCC, C, dan C. Untuk keterangannya yaitu dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga dan prinsipal. BB menunjukkan tingkat terendah dari spekulasi dan C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Kemudian terdapat peringkat D
Untuk keterangannya yaitu gagal, pembayaran bunga dan prinsipal tertunggak. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat peringkat plus atau minus. Untuk keterangannya yaitu dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Selanjutnya yaitu mengenai teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Jika suku bunga tetap sama dengan tingkat kupon, harga obligasi tidak berubah untuk semua maturity. Ketika suku bunga turun, maka harga obligasi naik dan mendekati nilai par. Untuk definisi nilai par itu sendiri yaitu harga dasar pada saat obligasi dijual di pasar perdana, biasanya yaitu 100 atau 1000. Namun, ada juga beberapa tipe obligasi tertentu yang dijual pada harga diskon atau premium di pasar perdana. Untuk harga diskon, yaitu apabila harga pasar kurang dari nilai par atau nilai intrinsiknya. Sedangkan untuk harga premium, yaitu apabila harga pasar lebih dari nilai par atau nilai intrinsiknya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa teorema penilaian obligasi. Untuk teorema yang pertama yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Untuk teorema yang kedua yaitu dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Untuk teorema yang ketiga yaitu suatu perubahan suku bunga yang tertentu, maka besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya maka semakin besar perubahan harga obligasinya. Kemudian yaitu untuk teorema yang keempat yaitu perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun atau increase at a diminishing rate sejalan dengan meningkatnya maturity. Mengenai teorema kelima yaitu teorema penilaian obligasi. Presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kuponnya lebih tinggi. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang durasi obligasi. Durasi obligasi atau disebut dengan duration didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besaran aliran kas. Besaran aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang, berbasis pada nilai sekarang dari waktu untuk menutup nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Dan kata lain, dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Kemudian slide selanjutnya yaitu sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasikan perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung persentase perubahan harga obligasi dengan dihitung menggunakan rumus, yaitu perubahan harga obligasi dibagi harga dari obligasi sama dengan min durasi dari obligasi per 1 ditambah dengan suku bunga sebelum berubah dan dikalikan dengan perubahan suku bunga. Kemudian slide selanjutnya yaitu imunisasi. Imunisasi atau disebut dengan immunization adalah strategi investasi di obligasi yang menyamankan durasi dari obligasi atau
portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Strategi imunisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut ini, yaitu jika seorang investor mempunyai dana menganggur saat ini membutuhkan aliran kas masuk sebesar 1 juta. Nanti pada akhir tahun kedua, untuk keperluan ini dia dapat melakukan beberapa alternatif. Yang alternatif pertama yaitu investor memberi obligasi yang durasinya tidak sama lamanya periode investasi. Kemudian yang kedua yaitu alternatif kedua, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 16% setahun dibayar tengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun. Umur obligasi adalah 0,5 tahun, durasinya juga 0,5 tahun. Imunisasi sebenarnya dimaksud untuk menghilangkan efek dari menguntungkan dengan efek yang menguntungkan akibat terjadinya perubahan suku bunga sebagai berikut ini. Jika suku bunga naik sehingga harga obligasi turun, efek terhadap harga obligasi merugikan jika dijual, tetapi efek terhadap investasi kembali menguntungkan. Kemudian yang kedua, jika suku bunga turun sehingga harga obligasi naik, efek terhadap investasi kembali merugikan karena harus membeli kembali obligasi, tetapi efek terhadap harga obligasi menguntungkan jika dijual. Durasi portofolio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu durasi portofolio sama dengan proporsi obligasi ke-1 di portofolio dikali dengan durasi obligasi ke-1 ditambahkan dengan W2 atau disebut dengan proporsi obligasi kedua di portofolio dengan W1 plus W2 sama dengan 1. Kemudian dikali dengan durasi kedua obligasi. Baik teman-teman, dari yang sudah kami presentasikan, kami sedikit mengambil kesimpulan, yaitu obligasi didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Obligasi diterbitkan dengan beraneka karakteristik. Faktor yang sangat penting dalam penentuan harga obligasi adalah tingkat bunga. Besarnya bunga yang ditawarkan oleh obligasi di samping jangka waktunya akan mempengaruhi tingkat keuntungan atau yield yang diperoleh oleh para pemodal. Apabila tingkat bunga yang umum berlaku meningkat, maka harga obligasi akan turun kalau hal-hal lain diasumsikan konstan. Konsep duration dapat menjelaskan kepekaan suatu obligasi terhadap perubahan tingkat bunga. Karena pentingnya faktor tingkat bunga ini, maka beberapa teori penentuan tingkat bunga seperti teori pasar yang tersegmentasikan, teori pengharapan, teori preferensi likuiditas, dan teori preferred habitat perlu dimengerti. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.